warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Devita Darmayani. Di sini saya akan memenuhi permintaan kalian semua untuk bercerita, bersharing dan pengalaman saya dan tips bagaimana cara mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Jadi itu kalau kalian berniat ingin mendapatkan sebuah beasiswa, itu sebenarnya itu banyak sekali link-link yang bisa kalian cari bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa itu. Dan waktu itu saya mendapatkan info beasiswa ini tuh dari sebuah grup yang menginfokan ada pembukaan beasiswa unggulan. Terus saya mencari tahu dan akhirnya saya menemukan link dan itu dibuka pendaftaran beasiswa unggulan yang waktu itu baru batch 1 2018. Dan linknya itu bisa dilihat di bawah ini. Nanti setelah kalian cek itu waktu itu saya tuh waktu pertama itu waktu mau mendaftar batch 1 itu pas hari terakhir dan saya telat. Ya udah akhirnya saya menunggu dan saya memantau terus link itu hingga akhirnya batch 2 dibuka waktu sekitar bulan Juni Julian kayaknya. Kalau nggak salah sih pertengahan tahun itu dibuka. Dan setelah membuka link itu saya langsung membuat akun beasiswa itu. Jadi kalian bisa mencari info-info tersebut di link yang saya tadi sediakan, khususnya di beasiswa unggulan Kemendikbud itu. Jadi itu beasiswa itu tuh beasiswa yang untuk jenjang S1, S2, S3 dan yang bisa ongoing atau calon mahasiswa. Jadi kalian tuh bisa, dan di situ tuh banyak sekali pilihannya. Jadi nggak mungkin aku menjelaskan di sini. Jadi aku nanti kalian tentang itu apa sih itu beasiswa itu bisa dicek di link yang tadi aku sampein. So aku nggak perlu menjelasin bagaimana apa itu tata caranya gimana itu nggak usah ya. Jadi semua itu udah ada di link. Jadi di sini cukup saya akan bersharing pengalaman saya dan bagaimana tips dan gimana sih aku mendapatkan itu. Jadi waktu itu kan pertama itu daftar itu aku mengunjungi link dan buat akun. Setelah buat akun, di situ ntar ada kayak petunjuknya itu tuh harus memenuhi berkas. Yang pertama itu ada seleksi kayak pemberkasan. Dan seleksi pemberkasan itu, oh ya aku lupa bahwa beasiswa yang aku ambil ini tuh jenis beasiswa unggulan yang jenisnya itu masyarakat berprestasi. Jadi itu kan ada 3 jenis kayaknya. Lah itu salah satunya itu masyarakat berprestasi yang aku ambil ini. Jadi yang waktu itu untuk kan aku itu kan S1 dan mahasiswa ongoing. Jadi apa itu untuk berkas yang harus dilengkapi itu ada KTP, ada LOA itu minta di fakultas, terus KHS, ijazah, transkrip, sertifikat, dan jangan lupa kalian harus membuat proposal studi juga itu. Terus surat rekomendasi, ada surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain itu nanti dan sebagainya. Dan juga ada prestasi juga, sertifikat prestasi. Jika kalian punya sertifikat prestasi, cantumin. Dan ada disuruh bikin isai juga. Jadi ntar waktu tahap pertama itu ada seleksi pemberkasan lah. Seleksi pemberkasan itu kalian harus penuhi sebaik-baiknya. Karena apa? Itu kita semua bisa melakukan tapi belum tentu kita bisa memenuhi gitu loh. Ada juga temenku dia cuman kurang ke LOA gitu, dia gak lolos. Jadi kalian tuh waktu pemberkasan itu benar-benar memperhatikan karena di situ tuh memang benar-benar dicek satu persatu dan benar-benar ketat sih menurutku waktu pengecekan pemberkasan itu. Dan tips aku ya waktu pemberkasan itu terutama pembuatan isai, proposal rencana studi, terus itu kalian perhatikan benar-benar. Dan apalagi LOA kalian emang kalau pemberkasan itu emang sulit sih. Aku sampai bolak-balik itu harus dibikin pusing, banyak aturan ya itu, tapi kalian harus sabar juga ngadepin itu. Oh iya, saat registrasi itu jangan lupa juga pastikan email yang kalian masukkan itu adalah email yang benar-benar aktif. Soalnya semua pemberitahuan, semua seperti verifikasi, semua yang apa itu kayak pengumuman itu semua
dicantumin, dikirim lewat email. Jadi jangan sampai kalian lupa password email kalian, dan pokoknya sesuatu yang identitas kalian penting itu jangan sampai lalai juga. Jadi waktu itu aku registrasi, kalau tidak salah bulan Juli, pertengahan bulan Juli itu selesai aku registrasi. Setelah registrasi melengkapi berkas-berkas, dan waktu melengkapi berkas-berkas itu ada kayak submit gitu loh. Pokoknya submit itu jangan kamu pencet sebelum semua data. Pastikan kalian bener-bener data itu komplit, udah kalian clear gitu loh. Jadi kalau kalian sudah submit, karena kalau kalian sudah submit, kalian data-data itu udah nggak bisa dirubah. Jadi kecuali kalau kalian udah belum disubmit, itu masih bisa kalian rubah-rubah. Jadi waktu itu aku nyari berkas-berkas itu dikasih dalam jangka waktu, pokoknya itu sekitar 1 bulanan. Nah itu kalian jangan sampai mepet ya, kalian harus cicil dari jauh-jauh hari berkas-berkas apa yang kalian butuhin. Karena aku waktu itu cuman nyari satu surat itu kalau nggak salah itu LOA, itu satu surat itu aku nyari sampai ke bagian Mawa gitu berkali-kali, bener-bener berkali-kali, sampai nemuin bapaknya itu kayak minta tanda tangan kayak kesana kesini, itu cuma satu surat aja. Jadi harus kalian siapin jauh-jauh hari dan jangan mepet karena waktu kalian memenuhi berkas itu bener-bener banyak sekali. Terus pembuatan isai juga, isai itu kalian waktu itu aku buat isai tentang, kan aku jurusan akuntansi ya udah kembangin aja jurusan itu, apa yang kamu beri, apa yang kamu bisa berikan kepada negara tentang jurusan yang kamu ambil itu, kayak motivasi apa gitu, kalian buat sebaik-baiknya isai itu juga. Lalu setelah itu kan waktu itu udah registrasi, terus aku waktu tinggal menunggu pengumuman tahap 1 itu kan seleksi administrasi ya, pemberkasan itu waktu baru diumumin tahap 1 itu bulan Agustus, jadi lama juga, sebulanan gitu. Tahap hampir sebulanan itu baru pengumuman bahwa lolos tahap 1, itu aku tunggu. Lalu tahap 1 itu yang berisi tentang bahwa lolos tahap 1 dan harus membawa berkas-berkas untuk datang di suatu tempat yang udah ditentukan, seperti nanti aku cantumin di sini. Seperti apa itu pengumumannya. Dan di situ kalian harus datang, kalian harus bawa sesuai yang dicantumin tersebut. Di situ nanti ada tahap verifikasi. Verifikasi itu tentang kayak pembenaran, kayak ya verifikasi apakah data kalian tuh benar-benar kalian. Dan di tahap itu ada juga tahap wawancara. Di wawancara itu tiap orang beda-beda tempatnya juga, kalian dan yang mewawancara itu juga berbeda-beda, semua diacak. Jadi setelah kamu datang ke satu tempat itu sesuai jam tempat ditentukan. Dan kalau kalian tidak datang, kalian udah dianggap gugur, divonis gugur. Jadi itu kalian harus datang. Dan setelah verifikasi selesai, kalian pas di wawancara itu pastikan kalau kalian tuh jangan gugup. Jujur waktu di wawancara itu awalnya itu aku gugup ya, tapi ternyata waktu di wawancara itu bapaknya itu kayak ngajak ngobrol-ngobrol santai gitu. Entahlah, aku nggak tahu ya itu. Aku jadi karena bapaknya ngajak aku ngobrol santai, aku balesnya juga santai. Dan waktu selesai itu aku bertanya-tanya, ini kan wawancara formal ya, aku nggak tahu, aku kayak takut gitu. Jadi gimana ya, kayak takut kok aku jawabnya santai banget ya, takut ya kayak pengurangan nilai lah. Masa ini kan beasiswa yang benar-benar beasiswa dari Kemendikbud, kok aku santai gitu. Jadi kayak akan takut, dan tiap orang itu diberi pertanyaan beda-beda. Kayak aku waktu itu diberi pertanyaan seperti apa sih itu akuntansi. Lalu kan waktu itu IP aku sempat turun, ditanyain juga kenapa kok alasan IP turun tuh gimana. Terus ditanyain juga kehidupanmu. Waktu itu tuh aku satu pertanyaan, jelasin
jelasin siapa kamu Aldila kayak gitu. Jadi kamu harus merinci jelasin tentang kehidupanmu, siapa kamu itu sebenarnya itu. Dan kalian tahu tidak kan waktu sebelumnya itu kan kita cuman kayak registrasi itu via online gitu ya, jadi nggak tahu kita saingannya itu seperti apa. Dan waktu verifikasi dan wawancara itu ketahuanlah saingannya kayak gimana. Saingannya kedokteran, teknik-teknik dari universitas negeri-negeri kayak gitu. Gila, aku shock, aku kaget saingannya kayak gini. Dan itu aku jadi jujur bikin sempet down. Kok saingannya kayak gini ya, kayak gitu. Ya udah, dan waktu aku setelah diwawancara itu aku keluar, aku bertanya-tanya, ini aku bener nggak yang jawab wawancaranya? Aku takut, maksudnya ya takut lah kalau nggak sesuai gitu. Dan hingga akhirnya waktu wawancara itu selesai kan, itu udah kita nunggu tahap nunggu pengumuman, katanya nunggu pengumuman. Ya udah kita, jadi kalau tiap tahap-tahap itu kita di pemberitahuannya lewat email. Jadi hingga waktu itu aku dapet email pemberitahuan itu pada sekitar bulan September. Jadi jaraknya sebulan. Jadi bisa dibilang kan dari pendaftaran bulan Juni, terus Juli, Agustus, ini September baru pengumuman tahap 2 dan dinyatakan lulus seperti kayak pemberitahuannya ada di bawah ini. Itu pemberitahuannya. Dan di situ pengumuman yang bertulisan seleksi beasiswa unggulan batch 2. Oh ya, aku yang ini ikuti ini yang beasiswa unggulan batch 2 2018, karena sebelumnya itu aku mau ikut yang batch 1 itu udah telat. Jadi ya udah aku waktu itu nunggu berbulan-bulan untuk batch 2 dibuka. Dan waktu itu setelah pengumuman batch 2 diumumin itu jadi kayak tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak, terus nunggu lagi sampai ada pemberitahuan bahwa melaksanakan tanda tangan kontrak. Di waktu itu aku tanda tangan kontrak di Jogja. Ya, di Jogja. Dan di Jogja itu aku tanda tangan kontrak yang isinya itu bagaimana kontrak beasiswa unggulan itu banyak sekali ketentuan yang harus kita aturi, yang harus kita taati. Dan itu kan kayak gini tuh sebenarnya benar-benar kontrak kerja lah, seperti itulah itu. Lalu setelah tanda tangan kontrak itu kita nunggu pencairan itu langsung ke rekening masing-masing. Jadi kalian juga harus cantumin rekening yang atas nama kalian juga. Terus waktu itu sekitar bulan November baru pencairan tahap 1, karena pencairan tersebut itu nggak semua langsung gitu, nggak tahap-tahapan. Dan aku itu kan, dan tiap orang dapatnya itu juga berbeda-beda, karena ada yang baru masuk mahasiswa baru itu kan 8 semester. Kalau aku mahasiswa ongoing jadi ya 6 semester, jadi berbeda dapatnya juga. Nah, jadi tips ya dari aku, kalau kalian ingin sekali mendapatkan beasiswa itu sebenarnya banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapat selain beasiswa unggulan yang aku ikuti ini. Jadi tinggal keinginan kalian, bagaimana kalian mencari beasiswa yang itu. Jadi link-linknya itu banyak sekali, kalian bisa cari di link-link Google atau di yang zaman sekarang Instagram lah, kalian cari info itu. Sebenarnya banyak seperti beasiswa unggulan, PPA, terus bidik misi juga bisa, terus beasiswa yang dari swasta kayak Jarum, terus Bakti Nusa kalau nggak salah. Pokoknya ada banyak beasiswa sebenarnya kalau kalian ingin. Jadi kalau aku ini kan beasiswa unggulan, jadi aku cuman tahu ya sharing-sharing tentang pengalaman aku bagaimana mendapatkan beasiswa unggulan ini. Oh ya, aku mau ngasih tahu, asal kalian tahu, di beasiswa unggulan ini tuh itu yang registrasi yang ikut mendaftar beasiswa ini tuh sekitar 10.000 lebih, dan
yang di seluruh Indonesia itu yang masuk ke tahap wawancara itu kemarin itu dikasih tahu 2.700 untuk yang masuk ke tahap wawancara, dan di seluruh Indonesia itu yang lolos dari tahap wawancara sampai mendapatkan beasiswa ini tuh tinggal 640, dan 640 itu seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia itu dibagi tiap regional, dan kalau aku ikut regional Jogja, yaitu jadi yang di tahap beasiswa batch 2 ini tuh yang regional Jogja itu yang dapat 130 orang. Jadi gimana sih? Jadi tuh ikut beasiswa ini tuh kalian jangan down saingan kalian yang kayak gimana, yang kayak kedokteran yang IP-nya tinggi-tinggi. Gila, aku nemu juga IP 3,9, IP 3,8 itu, dan kemarin tuh ada juga yang waktu itu IP 4. Gila kan, itu kalian jangan down sih, kalian tunjukin aja yang terbaik versi kalian. Jadi semua itu hanya ada di nasib kalian. Semua itu kalian jangan berputus asa, yang penting kalian tuh memberikan yang terbaik di kalian. Urusan kalian mendapatkan hasil itu semua selain aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Yang penting kalian udah berusaha. Aku punya moto dari dulu sampai sekarang, nothing impossible. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau kalian berusaha itu pasti akan tercapai. Gak usah peduliin omongan orang-orang, gak usah peduliin apa itu kayak bla 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 sana sini. Kalian harus punya prinsip satu, dan kalian lihat terus apa tujuan kalian, dan tujuan itu harus kalian raih. Jadi untuk mendapatkan ini tuh, untuk mendapatkan sebuah tujuan kalian tuh kalian harus berusaha, kalian harus maksimal mungkin, dan kalian harus berdoa juga, minta restu pada orang tua. So nothing impossible. Jadi semangat untuk kalian semua. Kalau kalian ingin mendapatkan beasiswa, kalian cari terus link-link bagaimana mendapatkan beasiswa. Aku itu waktu itu untuk masuk ke beasiswa itu mendapatkan beasiswa ini pun aku nggak cuma cari ini, aku juga menghubungi link-link lain. Maksudnya itu aku juga cari beasiswa jenis-jenis lain sehingga aku nemu ini. Mungkin nasibku di sini gitu. Jadi tetap semangat, terus berusaha. Jadi teman-teman, kalian harus tetap berusaha. Kalau kalian ingin mendapatkan sebuah beasiswa atau sejenisnya yang lainnya gitu, kalian raih itu. Kalian harus tetap semangat berusaha. Kalian pasti dapat. Entah kalian dapat yang mana, kalian pasti dapat jika kalian ada kemauan. Buktikan kalian bisa. Dan kalau kalian misal masuk ke mencoba hal ini kalian gagal, coba lagi hingga kalian dapat, itu pasti akan dapat. Jadi itu tadi pengalaman saya yang dapat saya sampaikan. Maafkan pasti amatir banget, soalnya aku nggak pernah ya bikin kayak gini tuh. Ini demi kalian. Aku cuma ingin sharing pengalaman aku. Semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat untuk kalian, karena aku senang banget kalau bisa berbagi untuk kalian. Dan kalau kalian butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi aku. Kalau aku bisa bantu, dan pasti akan bantu. Dan kalau jika ada yang tidak jelas di yang aku jelasin tadi, kalian bisa tanyain di komentar di bawah ini. Dan itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya Audila Devita, mohon undur diri. Thanks for watching, dan jangan lupa like and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.